Halo kaum rebahan yang budiman dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya si Boy yang kali ini akan merangkum film berjudul Last Man Down yang dirilis tahun 2021. Bagaimana jika di bumi ini ada virus yang dapat mengancam keberlangsungan umat manusia, namun bukannya menggunakan vaksin, pasukan tentara yang menangani pencegahan penyebaran virus itu malah membunuh orang yang terjangkit secara acak tanpa pandang bulu, hingga membuat salah satu anggotanya membelot dan berniat balas dendam karena istrinya telah dibunuh. Itulah sedikit gambaran dari film ini. Kepo seperti apa adrenalin yang akan diperlihatkan? Tanpa banyak cerita di awal, langsung saja terposisi di pasang handsfree. Jangan lupa rokok kopainya. Selamat menonton dan film diawali dengan diperlihatkan dua orang yang hendak diinterogasi oleh seorang komandan pasukan khusus yang bernama Stone, yang ternyata ia adalah anggotanya sendiri bernama John Wood bersama dengan istrinya, di mana John dituduh menyembunyikan 500 orang yang hilang dan terjangkit virus tersebut. Hingga John harus mengatakan di mana mereka berada dengan diancam akan membunuh istrinya itu. 500 potential contagious bearers. Tell me where the town folks went. I don't know. All left, but how much more got there? 3 tahun berlalu setelah istrinya dibunuh, John melarikan diri ke pedalaman hutan Nordik, berharap John akan mendapat kehidupan yang damai sembari meratapi kematian sang istri dan teringat akan masa lalunya selama 3 tahun ini. Namun John tidak mau berlarut atas masa lalunya dan terus melanjutkan hidup dengan menyibukkan diri sembari melatih otot-ototnya dengan mengumpulkan batang kayu dan menjadikannya suluk. Namun John yang tinggal seorang diri dan hanya manusia biasa pun sewaktu-waktu ngolebat ingatan masa lalunya di kala malam yang sunyi datang, dan John teringat bebenguk si Stone yang kejam dan pasukan yang lainnya yang tak ragu membunuh warga sipil setiap kali ada laporan warga yang terjangkit oleh virus. Get down! Leave him alone! John yang menyaksikan kebrutalan Stone dan anak buahnya dibuat geram dan turun tangan membela warga sipil yang tak bersalah, namun ia malah dianggap pengkhianat oleh komandan dan sesama rekannya itu. Innocent! Traitor! Setelah John dianggap pengkhianat dan istrinya dibunuh, Stone beralasan bahwa istri John terjangkit virus dan yang ia lakukan sudah tepat, namun John tak bisa membenarkan perbuatannya itu karena Stone tidak melakukan tes terlebih dulu kepada istri dan warga yang ia bunuh. Stone pun membawa John menggunakan helikopter ke sebuah kapal di mana Stone berniat mempelajari tubuh John karena John kebal terhadap virus dan kekebalan tubuhnya sangat tinggi. Namun Stone salah besar di mana John menolaknya saat akan disuntik dan melarikan diri dari kapal tersebut. Dengan mengandalkan otot-ototnya layaknya Batista pemain Smackdown, John menghajar semua anak buahnya Stone dan sampailah di hutan di mana saat ini John berada. Hingga saat John Siduru teh apa ya, menghangatkan diri di dekat api, tak lama datang seorang perempuan yang datang dari dalam hutan yang terluka dan di tangannya terdapat borgol. John pun membawa ke rumahnya. Keesokan harinya perempuan itu tersadar dan terkejut karena berada di tempat asing, dan John berusaha meyakinkannya bahwa John tidak berniat jahat dan berkata peluru yang ada di perutnya harus segera dikeluarkan agar tidak menjadi infeksi. Sebelum mengeluarkan peluru itu, John pun memberinya minuman yang seperti tuak, dan perempuan itu pun mau tak mau menerima pertolongan dari John dan mengajak kenalan di mana ia bernama Maria. Maria.
John pun terkejut saat melihat peluru itu. Ternyata itu adalah alat pelacak buatan militer, dan John melihat barcode di pergelangannya, lantas menanyakan kepada Maria di mana ia berasal dan bagaimana bisa sampai ke sini. Namun Maria keburu pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakitnya. Setelah siuman John berkata Maria bisa tinggal di sini, namun saat keadaannya membaik ia harus segera pergi karena John tidak mau terlibat masalah dan hanya menginginkan kehidupan yang damai. Setiap kali John tertidur dan malam datang, ia selalu terbayang masa lalunya di mana saat itu peradaban manusia di ambang batas kehancuran akibat virus yang mematikan, hutan dan kota pun terbakar habis. John yang sedang melakukan rutinitasnya membelah kayu didatangi oleh 3 orang tentara dengan membawa senjata yang menanyakan seorang perempuan kepada John. Namun John cuek tak menghiraukannya di mana satu orang telah berani masuk ke rumah John yang sudah membuat kesalahan besar telah mengganggu tukang kayu yang perkasa ini. Search your place. John yang mendengar suara tembakan pun langsung masuk di mana Maria telah membunuh satu tentara itu dengan senapan yang ia temukan di bawah kasurnya John. Found it under the mattress. That's some guns. You're not just a random timberman. Dan kita akan diperlihatkan 2 orang tentara yang terlihat kuat bernama Garnet dan Pelspad, yang mana ternyata mereka yang mengirim tentara bayaran yang dibunuh oleh John untuk membawa Maria ke hadapannya. They're only ever good for 2 things, portability and disposability. Garnet pun merasa kesal pada tentara bayaran ini karena tidak bisa diandalkan dan menguji kemampuan mereka dengan menyuruhnya bertarung melawannya. Break it up! Attack me! Come on! Come on! Kembali ke John yang mulai waspada karena tentara-tentara itu sudah tahu tempatnya, dan John merasa bingung bagaimana Maria bisa sampai ke tempatnya itu, karena itu pasti bukan hanya kebetulan, dan Maria pun menjelaskannya bahwa ia kabur dan dikejar hingga sampai bertemu dengan John. The next thing I remember is waking up here. Di sisi lain pertemanan mereka semakin dekat dan John yang tadinya tidak mau terlibat, namun saat dipikir olehnya bahwa dalang dari semua ini pasti si Stone, ia membiarkan Maria tinggal dengan John, dan John memberitahu Maria bahwa merekalah yang telah membunuh istrinya di hadapan John dan berniat balas dendam. Shoot you with a tracking device. Want me to leave? Not anymore. His people. They killed my wife. You'll be safe here. Keesokan paginya John mempersiapkan medan untuk John berperang dengan membuat benteng gali lubang ketok magic karena pasti tentara-tentara tersebut akan datang dengan pasukan yang lebih banyak. All will come. Hell with them. Malam pun poek. John yang sudah bekerja seharian penuh lantas beristirahat di depan api unggun, dan Maria mengungkapkan kenapa ia dikejar dan kabur karena vaksin virus tersebut ada dalam dirinya, yaitu darahnya sendiri, sehingga orang-orang tertentu berniat menguasai secara sepihak. Namun Maria menolak dan berniat memberikannya ke semua orang dan meminta bantuan pada John. It will change the whole world, John. I need you to help me. Do it for your wife. Damn it. Keesokan paginya John pun mempersiapkan senjata-senjata yang ia miliki, sisa waktu masih aktif menjadi pasukan khusus, dan melatih Maria menembak karena tidak mungkin John akan melindungi Maria sambil melawan begitu banyak tentara yang datang. No one is innocent.
John yang sedang mempersiapkan benteng pertahanannya dengan Maria mendadak ada panggilan alam dan menuju ke toilet miliknya itu. Dan terlihat ada 3 tentara yang akan menguji mental mereka dengan polontongnya menganggap remeh John Wood yang seorang mantan pasukan khusus yang tak lama John masuk ke toilet itu. Mereka mendatangi John yang sedang kagok-kagoknya, namun sebagai pasukan khusus John diwajibkan siap siaga dalam keadaan apapun, dan inilah yang terjadi. Good night. Namun satu orang berhasil menyandra Maria. John yang marah karena telah mengganggu panggilan alamnya tak memberi ampun pada mereka. If you don't let me leave with her, I don't negotiate. John dan Maria pun menyusun sebuah rencana di mana mereka berdua akan menghadapi pasukan Sistun yang dilengkapi senjata lengkap yang sedang bersiap menuju ke tempat John, dan John berniat menahannya sebisa mungkin sampai malam hari tiba. You got 30 minutes before the dogs arrive. Maria dan John pun bersiap untuk berperang dengan pasukan Stone, di mana Maria yang sedang mengambil air pun disergap oleh pasukan Sistun yang sudah bergerak dengan dipimpin oleh Pelspat. Namun John dengan nalurinya yang menyatu dengan alam datang menyelamatkan Maria. Yeah, it's her. Dikira Pelspat sudah mokat, John pun meninggalkannya begitu saja tanpa mengeceknya terlebih dahulu, dan Pelspat melaporkan situasi terkini hingga meminta bala bantuan, dan Stone menyuruhnya untuk membunuh John. Under attack! The girl has escaped! Stand back! Listen, Timberlake is going down. Di sisi lain, Stone menyuruh Garnet menyusun sebuah rencana untuk mengepung tempatnya John dan membunuhnya dengan mengerahkan semua pasukan. Namun John tak gentar dengan berbekal keahlian yang mumpuni. Ia berhasil membunuh satu persatu anak buahnya si Stone ini dengan berbekal kampak dan menyatu dengan alam, hingga terjadi pembantaian yang meresahkan dan membuat si Stone panas tiris. Ciao, Bella. My empire is crumbling! Find out now! John yang sedang berburu pun bertemu dengan si Pelspat yang ternyata kemampuan bertarungnya di atas rata-rata, hingga membuat John harus pingsan, dan si Pelspat berhasil mendapatkan Maria dan membawanya ke titik pertemuan yang sudah ditentukan. So this is where you've been hiding all these years. John yang tersadar dari pingsannya dan mengetahui bahwa Maria sudah ditangkap dan dibawa ke lorong dekat rumahnya, John pun mengajar si Pelspat dan terjadilah pertarungan yang kali ini dimenangkan oleh John. Stone yang tak tinggal diam pun mengirim anak buahnya yang tersisa untuk mengejar John dan Maria yang dipimpin oleh Garnet, hingga adu tembak pun terjadi. John pun kewalahan menghadapi pasukan tentara yang tersisa, sehingga John tertembak dan melarikan diri ke sebuah tempat rahasia, di mana John meminta Maria untuk tetap tinggal dan John akan membereskan semuanya. Go, go, go! This way! Stay here. Don't leave without you. You need to rush me. There's no time. Hingga John pun tiba di sebuah terowongan yang ternyata Stone dan bawahannya sudah menunggu John dan memintanya menyerahkan Maria ke tangan Stone. Namun John berkata sudah membunuh Maria. Stone yang tak percaya karena John tak akan berani membunuh orang sembarangan. Stone menyuruh anak buahnya untuk menyiksa John agar mengatakan di mana Maria berada. The girl, John. Hand her over. I kill her.
John yang tak berdaya pun tak menyerah dan tak memberitahu keberadaan Maria dan malah memprovokasi Stone dan mengajaknya duel 1 lawan 1 dengan John. Are you afraid of a half-dead man? Last man down! You man! Dan dengan bagongnya Stone yang sudah jelas kalah pun meminta sebuah senjata dan membidik John dari belakang. Namun John dengan gagahnya malah menghampiri Stone. Give me the fucking gun! Gun! Turn around. Show this. Ya, Stone pun mokat di tangan John, di mana Garnet berterima kasih kepada John karena telah membebaskannya dari tangan Stone, dan Garnet mengambil alih komando. Tak lama Maria muncul di mana ia bersedia ikut dengan mereka, namun dengan satu syarat, jangan mengganggu John lagi. I'll come with you. To let him leave. Take her to the chopper. Yes, ma'am. Si Tata jeung si Mamat akhirnya film pun tomat. Dear John, if anything happens, promise to give my blood the antidote to the people. Yours, Maria.